Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak langsung, yaitu pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini muncul setelah Partai Beringin ini menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas pertama tahun 2025 pada 20 Desember lalu. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai skema ini sebagai bentuk kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ia berargumen bahwa pilkada tidak langsung dapat menghemat biaya dan meningkatkan stabilitas politik. Mencermati hasil Rapimnas Partai Golkar tersebut, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Alphats Bagus Panuntun El-Nur Indonesia mengatakan, wacana pilkada tidak langsung yang dilemparkan Golkar itu adalah tidak bisa dilepaskan dari narasi besar bahwa demokrasi kita dianggap melelahkan, berantakan, dan mahal. Argumen ini, kata dosen ilmu sosial dan politik UGM tersebut, sekilas terdengar masuk akal dan memang ada benarnya. Akan tetapi, demokrasi itu bukanlah jalan pintas. Ia penuh prosedur, berisik, ribut, dan sering bikin capek, tapi justru di situ wataknya. Demokrasi merupakan arena kontestasi kepentingan yang sengaja dibuka agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir elit atau 4L. Lu lagi, lu lagi. Lihat saja, 6 dari 8 parpol di parlemen kita memiliki demokrasi intrapartai yang buruk di mana tidak ada sirkulasi kekuasaan yang sehat, katanya saat diwawancara KBA News baru-baru ini. Masalahnya, kata penulis buku mengenal sistem politik Indonesia tersebut, yang sering luput dari perdebatan adalah apa yang sebenarnya mahal dari demokrasi di tanah air. Menurutnya, yang mahal bukan hak pilih rakyatnya, bukan juga pilkada langsungnya. Yang membuat mahal itu adalah perilaku elit politiknya yang lebih mengedepankan mahar, jual beli suara, relasi patron-klien, bahkan minimnya pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel. Belum lagi bicara korupsi politik yang dilakukan pasca mereka terpilih, yang umumnya berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. Jadi, kalau kemudian solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan pilkada ke DPRD, menurut saya ini keliru diagnosis. Penyakitnya ada di elit, tapi yang dikebiri justru partisipasi rakyat, jelas Alphats Bagus. Lalu, siapa yang akan diuntungkan? Ia menambahkan, jika pilkada tidak langsung diterapkan, negara memang bisa menghemat sebagian biaya administratif, rakyat tidak lagi capek ikut kampanye, dan pemilu tidak seramai sebelumnya. Namun, kata dia, demokrasi yang tidak melelahkan biasanya adalah demokrasi yang tidak memberi ruang partisipasi luas. Menurutnya, lelah itu konsekuensi dari keterlibatan. Dalam bahasa sederhananya, rakyat capek karena dia ikut menentukan, bukan sekadar jadi penonton, katanya. Siapa yang diuntungkan jika pilkada tidak langsung diberlakukan? Yang diuntungkan, kata dia, jelas partai-partai besar dan elit lokal. Titik kekuasaan bergeser dari rakyat ke DPRD. Kepala daerah akan lebih sibuk menjaga hubungan dengan praksi-praksi ketimbang dengan konstituennya. Pada akhirnya, politik transaksionalnya hanya bergeser dari lapangan terbuka ke ruang-ruang tertutup, dari kampanye massal ke lobi elit. Ini pengalaman lama di era sebelum pemilu, dan kita tahu betul bagaimana praktiknya waktu itu, ujarnya. Jadi, lanjut dia, jika mau jujur secara akademik, wacana yang diusulkan oleh Golkar tersebut bukan semata soal efisiensi demokrasi, melainkan soal redistribusi kekuasaan. Demokrasi yang dianggap terlalu mahal dan melelahkan itu pada dasarnya adalah demokrasi yang masih memberi rakyat daya tawar. Ketika solusi yang ditawarkan justru mengurangi peran rakyat, saya khawatir yang terjadi bukan perbaikan demokrasi, tapi kemunduran yang dibungkus bahasa teknokratis, kata Alphats Bagus. Singkatnya, problem demokrasi kita bukan pada pilkada langsungnya, melainkan pada kualitas elit, tata kelola partai, dan budaya politiknya. Kalau itu tidak dibenahi, mau langsung atau tidak langsung, yang diuntungkan tetap elit, sementara masyarakat tetap berada dalam posisi inferior, ujarnya.